Yang jelas masyarakat tentunya dengan adanya pelayanan melalui basic digital ini, ya tentunya pelayanan akan mudah, hemat, cepat, kan begitu. Tidak bertele-tele begitu, artinya tidak bertele-tele, bisa diakses lewat istilahnya mungkin HP itu bisa. Gitu. Ketika masyarakat desa ingin mengetahui, oh dana desa itu untuk apa toh sebenarnya, dia bisa melihat di situ. Ya, karena memang sekali lagi fungsi pemerintah dalam hal ini khususnya di pemerintah desa, fungsinya di antara yang namanya pemerintahan itu ada fungsi regulating, pengaturan. Sehingga masyarakat desa itu tahu, oh ini ada aturan-aturan di desa, peraturan desanya itu ini. Desa harus menangkap, pemerintah desa harus menangkap. Saat ini kan sudah menuju ke arah digitalisasi. Nah, kalau tidak menerapkan itu, ya nanti akan ketinggalan. Itu. Nah, dengan inovasi-inovasi kemudian dievaluasi, itu tentunya akan menghasilkan tujuan akhir dari program itu sendiri, terutama para aparatur pemerintah desa yang siap menghadapi perubahan saat ini, perubahan zaman, di mana digitalisasi itu menjadi kebutuhan, sehingga mau tidak mau perangkat desa harus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan teknisnya terkait dengan masalah digitalisasi ini. Kan itu ada klasifikasinya, ada desa inisiasi, ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa digital. Ya, sementara ini Punjalari masuk desa digital. Yang lainnya sih masih berproses. Harapan kami 294 desa dan 294 itu terdiri dari desanya 287 desa ini sudah bergerak bersama-sama. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfiah kembali hadir menemani Anda dalam program Lebih Dekat. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna dengan tokoh-tokoh inspiratif di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, di sini kita akan ngebahas mengenai sesuatu hal yang menarik nih. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di sini adalah sudah memasuki era digital ya. Era digital gitu. Jadi semua yang ada di sini terasa lebih cepat gitu dan modern seperti itu teman-teman.
Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai digitalisasi desa yang program ini sedang gencar dikembangkan di Kabupaten Rembang untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih cepat, akurat, dan tentunya transparan terhadap masyarakat. Nah, di sini bersama saya hadir sosok yang berada di balik penguatan desa digital Rembang, yaitu beliau adalah Bapak Selamat Haryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rembang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Alfi. Oke Pak, mungkin saya ingin mengetahui dulu nih Pak, perjalanan Bapak dari awal karir hingga saat ini menjadi Ketua Dinas Permades, gimana nih Pak ceritanya? Jadi saya itu menjadi aparat sipil negara itu kira-kira sudah 30 tahun lebih. Kebetulan selama 30 tahun lebih itu pekerjaan saya itu banyak bersentuhan dengan masyarakat desa dan juga dengan desa, begitu kira-kira seperti itu. Sehingga ini istilahnya merupakan motivasi kami untuk bersama-sama dengan masyarakat desa, karena di desa itu sebenarnya kan punya potensi dan juga bisa dikembangkan. Nah, inilah yang diperlukan pendampingan seperti itu untuk memajukan desa begitu. Oke. Apakah emang cita-cita dari kecil atau bagaimana nih Pak untuk bisa berkontribusi gitu terhadap desa-desa di Kabupaten Rembang? Saya kan orang desa, jadi tahu persis persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa, gitu ya. Apakah itu sumber dayanya manusia, kemudian potensi yang dimiliki, sosial budaya masyarakat desa. Saya kan orang desa sehingga ya sedikit banyak memahami itu. Dan ini sekali lagi desa itu mempunyai potensi yang harus kita dorong untuk bisa berkembang begitu. Ya. Sehingga betul-betul menjadi desa yang maju dan mandiri, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu adalah motivasi terbesar Bapak ya, kan. bisa terdorong gitu untuk memajukan seluruh desa di Kabupaten Rembang. Oke, baik Bapak. Belakangan ini kan ramai banget nih Pak dibicarakan mengenai Portades, yaitu profil desa dan kelurahan digital terpadu gitu. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan Pak, apa sih itu Portades dan bagaimana sih ide awal program ini gitu bisa muncul? Ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kebijakan oleh Bapak Presiden juga. Di situ ada kebijakan yang namanya Astacita, membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Begitu juga di Kabupaten Rembang itu juga ada peraturan bupati terkait dengan penggunaan dana desa yang merujuk kepada peraturan Menteri Desa juga, bahwa digitalisasi di pemerintahan desa itu sangat diharapkan dalam rangka untuk mendorong agar desa-desa itu baik itu di dalam pengelolaan dana desa itu transparan, akuntabel, kemudian juga pelayanan publik, untuk mendorong pelayanan publik di tingkat desa. Dan di samping itu juga untuk untuk pelayanan publik dan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di desa, apakah itu sektor pariwisata, kemudian pertanian, perikanan. Nah, di situ ketika sudah dimasukkan dalam platform digital, kan yang melihat tidak hanya orang desa setempat, bisa dilihat banyak masyarakat di luar desa itu, kira-kira seperti itu. Oke, berarti dengan adanya Portades ini ya Pak, berarti desa ini memiliki profilnya masing-masing di web yang bisa diakses oleh semua orang gitu, termasuk potensi wisata, potensi ekonomi yang di desa tersebut seperti itu ya Pak, untuk bisa memajukan ekonomi dari desa tersebut itu sendiri. Oke, baik Pak, mungkin apa sih Pak manfaat terbesar yang mungkin sudah dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Rembang sejak adanya Portades ini Pak? Yang jelas yang pertama itu dari sisi sumber daya manusia. Yang jelas mau tidak mau kan harus menyiapkan sumber daya manusia
terutama para aparatur pemerintah desa yang siap menghadapi perubahan saat ini, perubahan zaman, di mana digitalisasi itu menjadi kebutuhan, sehingga mau tidak mau perangkat desa harus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan teknisnya terkait dengan masalah digitalisasi ini. Kemudian yang kedua, soal pelayanan publik. Soal pelayanan publik, tidak harus saat ini kan pelayanan apa istilahnya terlalu panjang begitu. Kemudian juga waktunya juga panjang juga begitu. Lewat digitalisasi itu pelayanan bisa langsung di situ, bisa cepat dan akurat. Saya rasa itu. Oke, berarti mungkin dari pemerintahnya juga merasakan gitu ya Pak, adanya pelayanan publik di sini semakin agile gitu ya Pak. Iya, di tingkat desa. Di tingkat desa. Oke, apakah seluruh desa di Rembang ini sudah terintegrasi Pak dengan sistem Protades? Kalau bisa dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan juga penerapannya itu seperti apa, biar teman-teman mungkin dari aparatur desa yang sedang menonton bisa lebih memahami juga ya Pak tentang Protades itu sendiri. Jadi di kami itu ada yang namanya sistem informasi desa. Di sistem informasi desa itu banyak menu-menunya begitu. Termasuk data kependudukan, kemudian pengelolaan dana desa, kemudian pelayanan, kemudian informasi-informasi potensi desa yang dimiliki. Di situ bisa menggunakan sistem informasi desa itu. Di sistem informasi desa itulah masyarakat desa setempat atau mungkin di luar masyarakat desa setempat bisa melihat caranya mengelola dana desa itu bagaimana secara transparan dan akuntabel itu. Sejak dari perencanaan, ketika ada kegiatan perencanaan pembangunan desa ya diupload gitu. Kemudian ketika pelaksanaan juga sama sedang diupload juga. Itu dalam bentuk transparansi, untuk menuju transparansi pengelolaan dana desa. Terus dalam bentuk pelayanan publik, di situ ngurus apa ya, surat keterangan atau apa, cukup menyampaikan data identitas diri begitu, apa yang dituju suratnya, apa yang diminta, jadi sesuai dengan itu langsung bisa terlayani gitu. Terus terkait dengan potensi desa, ketika orang luar desa itu melihat SID desa yang sudah digital, nah, itu bisa mengerti, oh ternyata di desa ini mempunyai potensi sektor pertanian, oh di desa ini mempunyai potensi perikanan, oh di desa ini ternyata punya potensi wisata. Kira-kira dari potensi-potensi itulah, maka di desa itu tentunya bisa mengembangkan yang lebih jauh lagi, utamanya bagaimana memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh desa itu. Kira-kira seperti itu. Berarti para pendatang dan para orang luar kota yang ada di Rembang juga bisa tahu bisa ya Pak? Melihat, bisa melihat. Selain itu juga dari mulai pelaksanaan perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Iya. Jadi partisipasi masyarakatnya itu aktif banget ya Pak? Aktif banget. Jadi ketika masyarakat desa ingin mengetahui, oh dana desa itu untuk apa toh sebenarnya, dia bisa melihat di situ. Ya, karena memang sekali lagi fungsi pemerintah dalam hal ini khususnya di pemerintah desa, fungsinya di antara yang namanya pemerintahan itu ada fungsi regulating, pengaturan. Sehingga masyarakat desa itu tahu, oh ini ada aturan-aturan di desa, peraturan desanya itu ini. Kemudian fungsi budgeting, penganggaran. Oh ternyata di desa itu ada sumber pendapatan jumlahnya sekian, dipergunakan untuk ini. Itu budgeting. Kemudian ada fungsi public service, pelayanan publik, bagaimana pemerintah terdepan yang namanya desa itu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima itu adalah yang dilayani juga senang, yang melayani juga senang itu. Kemudian ada fungsi pembangunan, kemudian ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi fungsi-fungsi inilah yang kita dorong supaya desa itu kalau ini bergerak semuanya itu bisa semakin ada semacam akselerasi untuk kemajuan dan kemandirian desa. Oke, waduh, berarti memang bermanfaat sekali ya untuk bisa memajukan desa yang ada di Rembang, Protades ini. Iya, sesuai dengan dinamika saat ini karena itu eranya digital, desa harus menangkap, pemerintah desa harus menangkap. Saat ini kan
sudah menuju ke arah digitalisasi. Nah, kalau tidak menerapkan itu ya nanti akan ketinggalan. Betul. Itu. Ya. Untuk Protade sendiri, apakah gimana Pak? Di Rembang ini sudah berapa desa sih Pak kira-kira yang sudah terintegrasi? Yang terintegrasi kemarin ini sudah kita adakan penilaian. Yang terbaik itu ini untuk nilai yang agak lumayan itu Desa Penjularjo. Desa Penjularjo, Kecamatan Rembang Kota. Itu termasuk sudah masuk dalam desa digital. Kan itu ada klasifikasinya, ada desa inisiasi, ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa digital. Ya, sementara ini Penjularjo masuk desa digital. Yang lainnya sih masih berproses. Harapan kami 294 desa dan 294 itu terdiri dari desanya 287 desa ini sudah bergerak bersama-sama sehingga nanti sudah menerapkan digitalisasi yang ada di pemerintah desa sesuai dengan arahan dari pemerintah Jakarta. Itu kan juga saat ini sudah mulai digitalisasi di pemerintahan gitu. Oke. Untuk monitoringnya sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk monitoring kami ada tim juga yang selalu mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi di pemerintah desa lewat update SID. Ini ada yang update, ada yang setengah update, ada yang belum. Lihat disitulah kita evaluasi. Yang belum segera untuk diupdate, Termasuk kan kita bisa melihat itu setiap tahunnya kegiatannya apa. Bisa kita lihat. Oke Pak, mungkin bicara mengenai soal inovasi desa ya Pak. Tentu saja buat inovasi ini tidak hanya berkolaborasi terhadap teknologi saja, tetapi harus memperhatikan juga ya kapasitas dari SDM-nya itu sendiri. Kalau untuk dari Dinpermadesnya ini, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa SDM di desa ini siap gitu untuk bisa berkolaborasi dengan digital gitu? Iya, kami di tingkat kabupaten tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, karena yang membawai masalah ini, masalah digitalisasi. Kami di pemerintah desa yang membawai pemerintahan desa itu dalam tataran kebijakan, gitu kan. Ini kita kolaborasi betul. Bagaimana untuk menyiapkan sumber daya manusia itu kan, gitu kan, lewat ya bimbingan-bimbingan teknis itu kita dorong terus begitu. Bahkan dalam pengisian perangkat itu salah satu syaratnya perangkat desa itu harus mempunyai kemampuan khusus. Diartikan kemampuan khusus itu adalah kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer. Dengan harapan perangkat yang sudah mempunyai kemampuan khusus itu dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya dia sebagai aparatur pemerintah desa itu tidak gaptek teknologi, artinya dia betul-betul terampil lah dalam rangka untuk melaksanakan